Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia, sehingga dengan nikmat dan karunia itu kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan serta kekuatan iman di dalam hati masing-masing. Dan inilah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah selalu butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba butuh hidayah itu seolah-olah seperti ikan yang butuh air. Ketika ikan tidak mendapatkan air, maka dia tidak akan bisa hidup. Dia akan mati tergelepar-gelepar. Umat Islam, hamba Allah, demikian juga. Ketika tidak ada hidayah Allah, ketika tidak ada petunjuk Allah, maka dia akan hampa hidup di dunia ini. Dia tidak akan bisa terarah. Untuk itulah perlu kita selalu bermohon kepada Allah untuk selalu mendapatkan hidayah itu, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jemaah rahimakumullah, kita umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Kenapa ini ingin kami sampaikan jemaah rahimakumullah? Karena hari ini terjadinya hal-hal yang untuk merobek-robek persatuan umat Islam sangat rentan terjadi. Padahal Allah sangat menegaskan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Hujurat, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa Allah mempertegas innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Jemaah rahimakumullah, perselisihan di antara kita hari ini sangat rentan terjadi. Karena hanya perbedaan warna, karena hanya perbedaan yang akan kita hadapi ini, hanya perbedaan calon, kita berselisih dengan saudara kita. Dibentur-benturkan kita, diadu domba kita. Dan kemudian kita terus berseteru dengan saudara kita, berseteru dengan keluarga kita, kakak kita, adik kita, hanya karena perbedaan yang tidak prinsip. Untuk itulah mari kita jaga. Allah memperingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Persatuan dan kesatuan harus kita jaga, hadirin rahimakumullah. Dalam ayat 11 Allah menyatakan, masih surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ila akhir ayat. Ayat ini memperingatkan kepada kita semua. Hari ini dengan teknologi, dengan keterbukaan informasi, hal apa yang ada di luar sana dapat kita nikmati dengan genggaman kita. Kemudian
banyak berseliweran di dunia maya hal-hal yang memperkeruh suasana hari ini. Ada berita ini tanpa dicerna, disebarkan kemana-mana. Satu menghujat kepada yang lain, satu mencaci maki kepada yang lain, demikian juga sebaliknya. Hal ini banyak terjadi di era modernisasi keterbukaan informasi hari ini, jemaah rahimakumullah. Padahal masih dalam surah Al-Hujurat ini ayat yang ke-12, Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanistanibu katsiran minad-don. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sangka buruk begitu muncul, maka ini akan cepat sekali menyebar. Kita semua pengguna media sosial, kalau kita tidak bisa betul-betul menjadi pengguna sosial media yang bijak, maka kita akan terpengaruh. Maka ada hal-hal yang bisa merugikan orang lain tanpa bisa kita cerna. Kita menerima berita sesuatu yang tidak tentu kebenarannya, kemudian kita ikut-ikut menyebarkannya. Maka ini akan menjadi petaka bagi kita dan terutama bagi orang-orang yang kita rugikan itu. Jemaah rahimakumullah. Dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Menggunjing, membicarakan orang lain. Banyak sekali hal ini terjadi hari ini. Di media sosial kita begitu maraknya hal-hal yang mengarah, memperkeruh keadaan, memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Jemaah rahimakumullah, padahal Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar saling mengenal. Artinya apa? Saling bersilaturahim di antara kita. Saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Ketika umat Islam datang ketemu, ucapkan salam, assalamualaikum. Tebarkan salam di antara kita. Agar tertimbul silaturahim yang baik, karena salam adalah doa. Doa bagi yang mengucapkan dan doa bagi yang mendengarkan salam itu. Indahnya Islam, indahnya ajaran Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin ini, jemaah rahimakumullah. Nabi tidak pernah mengajarkan saling mengolok-ngolok satu dan yang lain. Nabi tidak pernah mengajarkan menyebarkan berita bohong, kebohongan-kebohongan yang terjadi disebar kemana-mana. Tidak pernah diajarkan oleh akhlak Nabi SAW yang kita cintai ini. Nabi begitu sayang kepada para sahabatnya, disegani oleh musuh-musuhnya, dihormati oleh para sahabat-sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, marilah di era yang sangat rentan terjadinya perpecahan di antara umat Islam ini, mari kita kembali merapatkan barisan. Mari kita kembali merajut persaudaraan kita dengan semuanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, tidak hanya umat Islam di kalangan beliau pada saat itu, tapi untuk semua alam. Nabi diutus rahmat bagi seluruh alam. Tentunya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kemaslahatan alam ini. Nabi tidak pernah mengajarkan perpecahan. Justru sejarah membuktikan di antara kabilah-kabilah yang ingin saling bertempur, berperang karena hanya ingin dianggap sekabilah yang sangat berpengaruh pada saat itu, tetapi Rasulullah bisa menyatukan kabilah-kabilah itu. Jemaah rahimakumullah, media sosial yang hari ini berada di tengah-tengah kita dan kita menjadi pelakunya. Mari kita manfaatkan dengan syiar, menjadikan sarana dakwah bagi kita. Sarana dakwah bagi keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita. Jadikan pemersatu. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah selalu mengingatkan, kami ulangi ayat yang awal tadi. Orang yang beriman bersaudara. Apapun warna kulitnya. Hitamkah, kuningkah, coklatkah. Ketika diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudaramu. Harus kita jaga. Haram darahnya. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Islam yang baik adalah orang yang selamat karena lisan dan tangannya. Jangan sampai lisan kita membuat orang sakit hati. Jangan sampai karena tangan kita membuat orang sampai cacat. Bahkan mungkin sampai terbunuh hanya karena tangan kita. Untuk itu kuasai diri kita. Hari ini orang yang ingin memecah belah persatuan umat Islam berada di sekeliling kita. Harus kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Tanamkan kepada kita akidah yang betul-betul baik. Rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah, takut kepada nerakanya Allah kelak apabila kita zolim kepada orang lain. Rasa takut itulah yang harus terus kita pelihara, harus kita pertahankan. Inilah takwa yang sebenarnya. Takut kepada Allah, takut tidak menjalankan perintah Allah, takut untuk bermaksiat, karena itu melanggar aturan-aturan yang sudah digariskan. Hadirin rahimakumullah, kembali mari kita manfaatkan media sosial kita menjadi pemersatu bagi kita. Undang-undangnya sudah ada. Yang mengatur itu sudah ada. Jangan sampai kita kemudian menjadi pecundang. Mari kita pertahankan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Khususnya kita akan menghadapi pesta demokrasi. Apapun warnanya, apapun pilihannya, nomor berapa, silahkan. Tetapi persatuan harus tetap kita jaga. Balikpapan adalah kota yang beriman, punya konsep Madinatul Iman. Mari kita wujudkan Balikpapan layak dihuni menjadi gerbang dari ibu kota Nusantara. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.